Pemirsa, sidang perceraian pasangan selebriti Tina Kana dan Kenang Mirdad masih terus bergulir dan jadi sorotan publik. Kemarin sidang cerai Tina dan Kenang kembali digelar dengan agenda sidang putusan perceraian. Dari hasil persidangan yang dilakukan secara e-court oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pengadilan memutuskan pasangan yang sudah menjalin bahtera rumah tangga selama 12 tahun itu pun secara resmi sudah bercerai. Diketahui sebelumnya, Tina mendaftarkan gugatan cerai atas Kenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Agustus 2021. Baik, untuk perkara nomor 2982 PDTG 2021, alhamdulillah hari ini telah mencapai puncaknya, yaitu telah diputus. Putusan tersebut telah dibacakan secara online atau secara e-litigasi atau e-court. Dan amar putusannya adalah yang pertama, dalam konvensi, satu, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Kedua, menjatuhkan talak satu bain sugro dari tergugat Kenang Kana Mirdad bin Jamal Mirdad terhadap penggugat Dwi Jayanti binti R. Dwi Handoyo. Ketiga, menetapkan anak penggugat dengan tergugat yang bernama Alaya Laf Minti Kana Mirdad binti Kenang Kana Mirdad yang kini berusia 11 tahun, Aluna Laila Mirdad binti Kenang Kana Mirdad yang kini berusia 8 tahun berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat dengan perintah kepada penggugat untuk tidak menghalangi atau menutup akses tergugat untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang serta membawa berlibur kedua anak penggugat dengan tergugat tersebut sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan kedua anak tersebut. Alhamdulillah pada hari ini proses pemeriksaan perkara sidang antara gugatan perceraian antara Dwi Jayanti dengan Kenang Kana Mirdad sudah selesai. Kami belum tahu mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusannya karena hari ini kita baru menerima petikan amar putusannya aja. Putusan secara lengkapnya kami bisa mengetahui nanti 3 hari ke depan menurut dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Intinya amar putusannya sementara sih yang kami ketahui bahwa diputuskan bercerai antara Dwi Jayanti dengan Kenang Kana Mirdad. Lalu hak asuh anak diberikan kepada ibunya. Ya mungkin lega ya karena ini kan prosesnya lumayan juga ya, memakan memakan waktu. Terus ya menguras pikiran sama tenaga ya, seperti itu. Kenang yang diwakili kuasa hukumnya Zikri Muhammad menjelaskan bahwa kliennya sudah ikhlas menerima apapun keputusannya meski kliennya belum menerima salinan putusan. Namun beberapa poin dari putusan, salah satunya soal hak asuh anak, jatuh ke tangan ibunya atau Tina. Walau demikian, Zikri mengungkap hal tersebut tak jadi masalah karena kliennya Kenang diberi kebebasan untuk bertemu anak-anaknya tanpa ada batasan waktu. Tapi hal tersebut bukan permasalahan buat klien kami karena klien kami diberikan kebebasan untuk bertemu dan ibunya dalam hal ini Dwi Jayanti tidak boleh menghalangi atau tidak memberikan akses kepada klien kami. Lalu klien kami diberikan hak untuk membawa berlibur, untuk menemui anak-anaknya ini tanpa ada batasan waktu, seperti itu. Sementara itu, Tina yang ditemui di tempat terpisah mengaku lega atas hasil putusan sidang. Dalam kesempatan itu pula, didampingi kuasa hukumnya, Tina meminta kepada Kenang untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada anak-anaknya sebesar 10 juta per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Menghukum tergugat untuk memberikan biaya nafkah untuk kedua anak 10 juta setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa atau mampu mandiri dengan kenaikan minimal 10% per bulan, setiap tahun. Campur aduk ya, tapi alhamdulillah senang apapun itu karena pada akhirnya semuanya itu yang aku pikirin kan Alaya dan Aluna dan hasil hari ini alhamdulillah. Kan kita harus melihat ke depan lah ya. Itu aja sih aku pengen tetap gimana caranya bisa bisa menjalankan peran aku sebagai seorang ibu aja. Gimana caranya supaya aku secara mental juga tetap sehat buat anak-anak, itu aja.
Ya, penggugat meminta untuk ditetapkan biaya pemeliharaan dari kedua orang anak tersebut kepada tergugat terus sejumlah itu, sehingga dikabulkan seluruhnya. Kan di awal judulnya adalah atau amar putusannya mengabulkan gugatan tergugat seluruhnya. Dalam kesempatan itu, Tina mengungkap meski sudah berpisah dan resmi bercerai, namun komunikasinya dengan Kenang hingga saat ini masih berjalan sangat baik. Hubungan Kenang dengan anak-anak juga berjalan baik, bahkan Tina mengungkap Kenang sempat mengajak anak-anaknya liburan bareng bersama keluarga besar Kenang. Ini komunikasi antara anak-anak dan ayahnya Kenang itu juga nggak pernah ada masalah. Kemarin juga anak-anak habis ketemu sama Kenang, Kenang juga sering main sama anak-anak, itu udah cukup banget buat aku sih. Dari awal sampai sekarang nggak pernah ada yang berubah dan alhamdulillah emang komunikasi aku dan Kenang lancar. Sama Kenang yang penting komunikasi aku dan Kenang yang paling aku jaga, karena kan sampai kapanpun kan aku orang tuanya aku dan Kenang adalah orang tuanya Alaya. Itu aja sih. Karena aku udah emang bisa rumah, cuman emang yang penting jaga komunikasi, udah nggak satu atap memang, dan Alaya Luna masih tetap bisa main ke tempat Kenang, ke mama, ke papa pun itu anytime. Sekarang mau fokus gimana caranya aku bisa membesarkan anak-anak, tapi juga pastinya dengan peran Kenang yang nggak akan pernah hilang. Fokus ke mereka aja sih, udah aku sama kerja. Udah itu aja. Ya, setelah keluar putusan cerai antara Tina dan Kenang, namun Kenang selaku tergugat akan diberi waktu 14 hari. Dalam waktu 2 minggu ke depan itu, Kenang berhak untuk mengajukan banding terkait putusan walau sudah resmi cerai. Kita nggak tahu, tapi dari sejak hari ini 14 hari ke depan itu ada upaya banding dari tergugat Kenang. Kita nggak tahu, kita lihat nanti. Kami akan konsultasikan dengan klien kami apakah ada upaya banding atau tidaknya, karena kami pun kan belum menerima secara utuh putusan dari baru petikannya aja. Harapannya nggak ada yang lain selain semoga anak-anakku bisa tumbuh kembang dengan baik dengan apapun yang sudah terjadi. Itu aja sih buat Alaya. Di tempat terpisah, musisi Ardhito Pramono masih menjadi sorotan publik terkait kasus narkoba yang membelitnya. Pria yang kerap disapa Dito tersebut resmi dinyatakan sebagai tersangka terkait kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Kemarin, Dito didampingi pengacara dan istrinya Janeta Sanfadelea menjalani asesmen dan mengajukan permohonan rehabilitasi di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Saat bertemu awak media, Dito terlihat lebih segar dan mengaku dalam keadaan sehat. Gimana kabar hari ini Ardhito? Sehat, kabar baik. Gimana mau asesmen hari ini? Kabarnya gimana Bang? Persiapannya gimana Bang Dito? Sehat. Sehat Bang. Ya, Dito dan tim kuasa hukumnya belum mengetahui pasti proses pemeriksaan yang harus dilalui. Dengan tangan terborgol, Dito langsung digiring masuk ke kantor BNNP DKI oleh penyidik Polres Metro Jakarta Barat. Bang, gimana Bang? Kondisi Bang sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Ini persiapannya apa nih saat asesmen ini? Persiapannya asesmennya. Masuk dulu ya. Ininya. Asesmennya ya Mas ya. Kita mau ini dulu asesmen dulu ya. Oke. Seperti diketahui sebelumnya, Dito ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di kediamannya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari tangan tersangka, petugas kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis ganja.